Halo sahabat PKA, jumpa lagi dengan saya Edang M. Kendana, saya Widya Iswara BPSDM Kemendagri. Untuk narahubung silakan dapat dilihat di bawah ini. Sahabat PKA yang saya hormati, saya ingin menyapa mudah-mudahan dalam sehat walafiat tentunya. Materi yang akan kita bawakan pada pagi hari ini adalah tentang hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan itu adalah agenda 3 dari materi PKA. Baik, seperti apa itu hubungan kelembagaan? Mari kita simak berikut ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta PKA, Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan ya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semangat pagi semuanya. Sahabat PKA, pada pagi hari ini janji saya kemarin akan menyampaikan tentang hubungan kelembagaan. Ya, hubungan kelembagaan ini adalah salah satu materi dari agenda 3 untuk diklat PKA ini. Apa itu hubungan kelembagaan? Nah, supaya mudah nanti pembelajarannya, saya akan mencoba memetakannya dengan 5W1H sebagaimana Bapak Ibu ketahui semuanya. Ya, apa itu hubungan kelembagaan, bagaimana hubungan kelembagaan, dan mengapa hubungan kelembagaan itu harus dilakukan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kita mengetahui tentang apa itu arti daripada hubungan itu sendiri. Hubungan yang saya baca dari Wikipedia bahwa hubungan itu adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Itu menurut daripada yang saya baca dari literatur. Kemudian kalau saya boleh tambahkan, hubungan itu harus ada sebab, ada akibatnya dari hubungan itu. Hubungan arus pendek maka terjadi adalah kebakaran. Terjadi hubungan antara suami istri menghasilkan ya ada anak ya. Jadi ada akibatnya, ada hasilnya, ada akibat daripada hubungan itu. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian apa itu kelembagaan? Nah, kelembagaan dari literatur yang saya baca bahwa mempunyai pengertian bahwa kesatuan perilaku birokrasi dalam melakukan koordinasi. Boleh digarisbawahi, perilaku birokrasi dan koordinasi. Yang secara sadar melalui berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sudah jelas di sini tergambarkan oleh Jim menyampaikan tentang kelembagaan tersebut. Kemudian Robbins mengatakan bahwa batasan tentang satuan perilaku dari orang yang berada dalam satu organisasi berinteraksi satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga yang terorganisir. Jadi hampir sama apa yang disampaikan oleh kedua ilmuwan tersebut bahwa sama-sama menyampaikan intinya, kalau saya boleh diambil daripada intinya itu adalah kerjasama satu sama lain. Nah, kemudian hasil daripada hubungan kelembagaan itu adalah sebuah proses ya, organisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian mempunyai tujuan yang sama, kemudian mempunyai dampak yang sama juga, dan tentunya untuk saling menguntungkan satu sama lain. Jangan lupa itu saling menguntungkan sama satu sama lain. Jadi harus seimbang hubungan kelembagaan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita melihat hubungan kelembagaan ditinjau dari kerangka filosofis. Kenapa ada hubungan kelembagaan? Ada hubungan kelembagaan karena kita banyaknya tugas sehari-hari dalam mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kita, maka kita harus melaksanakan kegiatan yang sifatnya kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kalau orang dengan orang lain, kalau misalnya organisasi harus dengan organisasi lagi maksudnya. Kemudian ada kerangka yuridis, ditinjau kerangka yuridis. Nah, kita batasi saja untuk hubungan kelembagaan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentunya dengan PP-nya dan segala macamnya aturan yang berlaku di bawahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut kepada yang lain tentang hubungan kelembagaan, alangkah baiknya kalau kita mengenal dulu tentang pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat atau arti daripada pemerintah dululah. Gitu. Apa itu pemerintah?
Apa itu pemerintahan? Bedanya sedikit, pemerintah dengan pemerintahan itu berbeda. Supaya memudahkan, pemerintah itu adalah presiden lah sebagai simbolnya, dan pemerintahan itu apa yang dilakukan oleh presiden bersama menteri dan jenis. Nah, sekarang pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah pemerintah pusat. Nanti kita akan banyak berbicara tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini harus clear dulu, Bapak Ibu harus mengetahui, mengingat kembali. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal ini, tapi untuk mengingatkan kembali. Apa itu pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, kalau boleh digarisbawahi, maka ada urusan pemerintahan. Kenapa ada pemerintah daerah? Karena apa? Jawabannya saya kira Bapak Ibu? Iya. Karena pemerintah pusat tidak mampu untuk menyelenggarakan pemerintahannya sampai dengan ke pelosok-pelosok, maka ada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan apa? Melaksanakan urusan pemerintahan. Ada berapa urusan pemerintahan? Ya, ada 32 urusan nanti yang akan kita nanti kita kupas untuk pertemuan berikutnya. Ya. Bapak Ibu semuanya, itu adalah pengertian tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, nah jika dilihat dari hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah, Bapak Ibu boleh dilihat dari slide ini. Tingkat nasional itu adalah sebagai koordinasi pembinaan dan pengawasan saja terhadap regional. Regional itu adalah gubernur dan DPRD provinsi, ya, sebagai wakil pemerintah. Gubernurnya sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian di tingkat lokal ada bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Nanti kita akan bahas lagi untuk tuntas untuk di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disebutkan tadi wujud nyata dari hubungan kelembagaan itu apa? Jadi wujud nyata hubungan kelembagaan adalah kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga yang seperti apa? Tentunya tadi sudah disebutkan bahwa ya, kerjasama antar lembaga yang saling menguntungkan. Dan sekilas perlu disampaikan bahwa pengertian kerjasama, ya, menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, ini turunan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ya. Kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antar daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kata kuncinya saling menguntungkan. Juga para ahli menyampaikan bahwa kerjasama antar lembaga merupakan adanya pengaruh positif antara variabel pembentuk kerjasama antar lembaga dan outcomes yang diharapkan. Bapak Ibu yang baik Bapak Ibu, sekarang apa itu manfaat daripada hubungan kelembagaan? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dicatat untuk manfaat hubungan kelembagaan ini. Yang pertama adanya efisiensi, adanya sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Saya akan menerangkan ini lebih lanjut nanti untuk pertemuan berikutnya. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Ingat nanti ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Tunggu informasi berikutnya. Terima kasih.